Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget dia anjir. Lagi bengong nih maksudnya sambil ngeliat ceritanya. Lah, assalamualaikum aja anjir. Oke teman-teman. Halo. Sebentar. Ngapa? Agak keselak dikit nih. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Sersan Horor. Diseram. Tapi santai. Episode ke-49. 49. Mungkin kalian bisa lihat ceritanya menarik nih karena lihat dari judulnya apa nih maksud? Tengkorak Banten. Tengkorak Banten. Apa coba anjir? Mungkin kurang putih telur kali. Bikin bolu kalau kurang putih telur bantet. Oh jadi nggak ngembang bolunya. Oh kurang high-low ya. Jadi Mungkin ini kali bantet itu sama cebol jadi kali. beda dikit ya. Agak-agak gitu ya. Kesannya tuh tapi kalau bantet sama cebol tuh kesannya lebih jatuh cebol deh. Ini halus nih bantet. Iya, ya. karena cebol tuh kesannya pendek banget. Nah ini ya, mungkin teman-teman udah bisa nebak-nebak nih ceritanya. Ini agak lucu sedikit judulnya maksudnya. Tengkorak bantet. Coba. Bantet. Ini kita belum lihat, kita belum baca ceritanya, tapi kita lihat judulnya tuh udah ini apa sih ya? Kita jadi penasaran juga nih maksudnya. Mungkin kalau gua yang lihat sosok ini gua nggak lari gua. Kenapa? Kasih duit 1.000. Kasihan. Mainnya jadi pinggir jalan. Sono nih. Bukan bocah, bukan. Bukan ya. Bukan. Penasaran ini. Oke. Episode ke-49 ini kita akan ada 2 cerita ya teman-teman ya. Ya. Ada 2 cerita, satunya lagi itu tidak terlalu panjang dari teman kita yang bernama Nursalia Pratama. Wih, namanya sama kayak gue nih. Wow, lahirnya di kantor pajak. Mau KPP, apa KPP Pratama ya? Yoi, bebas pajak nih dia. Oh, Kevin Pratama, ini Nursalia Pratama. Mungkin jodoh. Wah, Jangan, udah punya suami taunya. Belum ini. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke setelah cerita dari Mbak Nursalia kita akan langsung masuk ke Highlight. Wiana ya. Oh, Wiana. Yang kirim namanya Wiana, judul Tengkorak Bantet. Nah, itu dari Wiana ya. Wow. Oke, kita mungkin apa berbahasa-basi lagi, bahasa-basi busuk. Langsung aja. Kita masuk aja maksudnya karena aku juga udah pasang banget nih sama Tengkorak Bantet dan nama ceritanya Mbak Nursalia ini nih. Oke teman-teman, mungkin maksud ada yang mau ditambahkan maksud? Pasang aja sekalian. Apaan aja? Langsung begitu aja. Oh lo gabut lo maksud. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja kalau maksudnya seperti biasa. Nah itu. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Dan tangkap pengeriannya. Yoi. Semoga cerita malam ini dapat Menambah dosis horor yang belum tercukupi. Oke. Sahabat Samsan, Berikut. selamat mendengarkan. Kembali lagi Yo, balik lagi guys. Kita sudah siap membaca ceritanya. Langsung aja masuk. Oke, cerita pertama dari seperti yang kita udah sebut dari Nursalia Mbak Pratama. Nursalia Pratama. Mbak Nur aja panggil ya. Mbak Nur ya. Mbak Nur. Nah, Mbak Nur ini domisili dari Jakarta Barat maksudnya. Wah, Deket kita nih. Deket ini ya. Deket sama kita nih. Mungkin jangan Mbak Nur rumahnya depan sini. Ini ya Mbak Nursalia dari Jakarta. Yep. Ini berarti masih satu daerah sama kita maksudnya. Yoi. Katanya gini, Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam Mbak Nur. Halo, salam kenal katanya. Saya Nursalia dari kota Jakarta, tepatnya Jakarta Barat. Wah, mantap. Ini malah kita dapet yang deket-deket malah kaget ya. Bisa dapet yang jauh, biasa aja kayaknya kita sering dapet yang jauh karena kita sering banget dapet yang luar pulau segala macam. Kayak tumben di Jakarta ya. Iya, kita dapet yang Jakarta kaget gitu. Jakarta Barat ya, tetangga ini. Tetangga ini mah deket banget. Waduh, dan jangan dia penggemar rahasia. Buset. Oke, langsung aja nih. Katanya saya pengen cerita tentang rumah kakek saya. Jadi rumah kakek saya ini sudah lama banget bisa dibilang nggak layak pakai Bang Sul. Jadi usia rumahnya tuh udah lama banget maksudnya. Udah tua lah. Udah tua ya. Kayak udah nggak usah sebut lah. Udah layak maksudnya nggak ada pintu, nggak ada jendela gitu. Buset. Rubuh. Sudah tidak layak pakai katanya. Udah nggak layak. Mungkin nggak ada atap kali. Bisa jadi kan. Kan rumah kan yang penting atapnya. Kalau nggak ada atap, nggak layak pakai kan. Betul. Nah, sudah tidak layak pakai katanya. Tapi tahun kemarin saya dan keluarga termasuk kakek saya masih tinggal di rumah itu katanya. Oke. Oh berarti masih ada atap. Masih ada atap. Revisi masih ada atap. Mungkin kotor kali. Kotor mungkin. Oke. Katanya sebenarnya masyarakat sekitar yang tinggal di dekat rumah kakek saya itu bilang keluarga saya adalah yang paling berani tinggal di situ katanya. Waduh anjir. Hebat berarti ya. Kok tetangga-tetangga bilang gila ini satu keluarga paling berani nih tinggal di situ katanya. Coba kita lihat kenapa nih. Karena banyak yang sudah mengalami kejadian yang bisa dibilang horor katanya. Nah jadi maksudnya sebelum si Mbak Nur ini tinggal di situ
ada seorang pemuda yang kebetulan rumahnya itu tepat di depan rumah kakek saya. Oke. Nah, pemuda ini malam-malam dia duduk di depan teras rumah sambil main gitar. Main gitar. Nah, katanya tepat di depan rumah kakeknya itu ada pohon jambu Bang Sule. Wah, pohon jambu. Ditanam sendiri sama almarhum nenek saya katanya. Nah, pohonnya itu sekarang udah pas kejadian ini pohonnya itu udah gede Bang Sul. Udah tumbuh besar katanya, layaknya seperti pohon jambu pada umumnya. Jambunya nggak bilang deh, jambu air, jambu biji. Dia nggak bilang sih. Oh enggak ya? Nah, katanya pemuda tersebut main gitar. Ini balik lagi ke pemuda tadi ya. Oke. Katanya main gitar sekitar pukul 2 pagi. Ngapain sih? Sendiri. Main gitar. Dia nggak bilang sih. Enggak gini loh. Lu main gitar jam 2 tuh ngapain sih? Biasanya ini musisi nih, nyari inspirasi. Oh, musisi. Jadi semakin malam, semakin dapat ini wasit. kali. Iya betul. Oh, Tapi tipes besoknya. Masih capek. Kagak dirawat. Besok liver anjir. Terus. Nah itu ya, jadi pemuda ini main gitar jam 2 pagi nih maksud. Gak tau ngapain dah. Tangannya gak marah ya? Iya gak ada yang marah ya. Katanya dia sedang asik nyanyi-nyanyi. Oke. Aduh gue kesal sih kalau misalnya nyanyi di depan rumah jam 2 subuh sih kesal saya. Katanya ketika dia sedang asik nyanyi, tiba-tiba dia ngeliat ada wanita. Syukurin lo kan. Syukurin lo kan. Terus orang gak ada yang negur lu ditegur gituan lu aja. Ayo. Tiba-tiba dia ngeliat ada wanita duduk di pohon jambu. Main gitar juga. Aduh. Miss Kun-kunnya main gitar juga. Kita gue tahu ya. Gitu kan. Terus. Nah, habis itu dia melihat rambut yang menjuntai panjang sampai ke tanah. Aduh. Anjir. Jadi lo bayangin pohon jambu kan lumayan tinggi ya. Meskipun gak tinggi-tinggi banget tapi lumayan lah ya. Oke. Dan itu rambutnya sampai ke bawah, berarti panjang banget sih. Duta sapu pentil. Nah, lu bisa bayangin itu sepanjang apa? Tapi jarang mandi. Pakai sampo doang enggak mandi. Terus. Nah, pemuda tadi itu berusaha menenangkan diri maksudnya. Dan meyakinkan diri bahwa dia itu salah lihat. Terus. Aduh, gue udah mabok nih jam 2 subuh gue main gitar begini gue mabok gitu kan. Gue salah lihat. Syukurin anjir. Nah, habis itu dia meyakinkan diri, gue salah lihat nih, gue salah lihat. Enggak. Okay. Ini gue halusinasi itu kan. Nah, tapi lama-lama dia tuh mulai merinding maksud. Dan beberapa menit kemudian itu wanita tadi itu terbang sambil cekikikan. Aduh, mati lu ternyata. Oh, gue bukan halusinasi anjir. I'm real man. Lu masih nyanyi nggak begitu cuy? Kan? Okay. Nah, pemuda tersebut langsung terbirit-birit langsung masuk ke dalam rumah katanya. Dan ketika saya dan keluarga saya mulai tinggal di situ, mulai selalu ada gangguan katanya. Tepatnya malam Jumat. Waduh. Nah, jadi ini cerita selanjutnya maksudnya. Tadi yang pertama tuh ya. Nah ini keluarganya ngalamin nih. Katanya gini, waktu kejadian ini berlangsung katanya nenek tiri saya waktu itu baru meninggal. Dan keadaannya itu waktu itu hujan deras. Jadi abis nenek baru meninggal, keluarganya itu lagi nganter ke pemakaman. Nah setelah nganter itu hujan. Nah kami pulang ke rumah dan kami berkumpul di ruang tamu. Om saya yang waktu itu juga belum pulang karena masih hujan nih Mas Sulay. Jadi omnya itu belum pulang karena hujan. Dia masih ada di rumah kakek saya. Dia lagi ngumpul-ngumpul di ruang tamu nih mereka. Nah, habis itu omnya itu bilang ke dapur dulu ya, mau izin ke dapur, mau bikin kopi katanya. Nah, tapi setelah beberapa menit dia balik ke depan dan berbisik kepada saya. Ngomong apa, Bin? Katanya gini, Lia, kan namanya Nur Salia nih. Lia, panggilannya Lia ya. Lia, omnya bilang nih, Lia ada yang nangis di kamar. Bangke lu. Tapi mungkin kalau misalkan habis suasana berduka gitu, ada yang kita dengar ada yang nangis di kamar, mungkin kita nggak akan curiga, ya kan? Mungkin siapa lagi nangis gitu kan? Saru-saru gitu. Benar. Nah, kata omnya gitu kan bilangin, Lia ada yang nangis di kamar katanya. Nah, kamar yang dimaksud itu adalah kamar yang ditempati oleh nenek tiri saya. Aduh, mantul. Dan waktu itu lampunya lagi mati. Udah ngecek gak tuh, Win? Nah, karena waktu itu siang hari, saya memberanikan diri untuk membuka kamar tersebut dan ngajak om saya. Ayo om, kita lihat ada apa di kamar. Aduh bangke, pasti omnya gini, aduh gua kasih tahu lu ngajak gua anjir. justru gua kabur anjir, lu ngajak gua balik lagi. Terus? Dan dia sama omnya ngecek, dan ketika saya buka itu nggak ada apa-apa sih. Oh, alhamdulillah. Om saya kebingungan dan menjelaskan bahwa dia nggak mungkin salah dengar. Nah setelah itu hari-hari selanjutnya saya dan keluarga saya itu seperti saya mendapat gangguan katanya. Saya tidak tahu gangguan yang keluarga saya rasakan itu kebetulan nenek saya habis meninggal atau emang rumahnya itu angker katanya. Atau emang rumahnya udah kayak gitu. Jadi dia nggak tahu nih, ini diganggu gara-gara nenek habis meninggal atau emang rumahnya tuh horor aja gitu. Kalau gue bilang sih ya,
setan itu pintar ngambil momen. Benar. Di saat lagi gini dia akan niruin, Benar banget. ya kan? Bisa jadi kayak gitu kan. Benar. Gitu, terus Nah, habis itu katanya mungkin saya akan cerita dulu katanya dari sekian banyak gangguan katanya. oke. Oh, ini baru satu. Bersatu dulu. Nah, jadi waktu itu kejadian pertama nih maksudnya. Jadi waktu itu malam Jumat, kakek saya lagi nggak ada di rumah katanya. Dia lagi pergi ke rumah adiknya mama saya di Bekasi katanya. Oh, sih. Nah, jadi kami sekeluarga waktu itu tidur cepat. Jadi mereka mau tidur agak pagian nih maksudnya. Dan saat itu bapak saya minta ditemani buang air kamar mandi. Bapak saya memang sedikit penakut. Ini lucu sih. Bapaknya minta temenin. Ini lucu sih, bapak minta temenin ya sih. Anak sih lucu sih. Baru denger gue. Iya. Yang ada juga anak minta temenin. Itu kan. Nah, katanya bapak saya memang sedikit penakut, tapi dia juga peka terhadap hal gaib. Ya, emang ngeri juga sih anjir. Bener juga sih. Ketika bapak saya sedang buang air, saya nunggu di depan katanya. Pasti kedengeran tuh. Iya, cur gitu. Cemplung gitu. Oh, buah yang besar dong anjir. Ya kan ke belakang. Anjir. Terus. Dan saya mendengar suara menangis dari kamar yang pernah didengar om saya. Anjir. Oh, ini posisi si nenek Tiri udah meninggal ya? Udah. Oh, udah ke depannya lagi. Nah, Oke. Ternyata saya mulai merinding katanya. Tapi saya tahan karena bapak saya belum juga selesai. Aduh, Mbak. Hajatnya banyak. Oke, terus. Nah, ketika bapak saya selesai dan bapak saya nanya, Lia, kamu dengar suara nangis nggak? Kemudian bapak denger juga. Ternyata bapak saya dengar juga, cuy. Padahal bapaknya lagi buang hajat, lagi di kamar mandi. Oke. Nah, niatnya sih saya nggak pengen bilang kalau saya dengar sesuatu, tapi berhubung bapak saya nanya, ya udahlah, katanya saya ceritain aja. Nah, sejak malam itu, bentar ngopluk bentar. Selama malam itu saya dan bapak saya saja yang mendengar tangisan itu. Oh, suara nangisannya masih ada cuy malam itu anjir. Sosoknya ada nggak ya? Mama saya dan adik saya masih tetap tidur soalnya tidak mendengar apa-apa. Padahal tangisannya kencang sekali, anjir. Suara nangis nggak di cewek? Terseduh-seduh katanya. Katanya dan kenceng loh anjir bangke. Dan di dalam kamar itu dipastikan tidak ada orang. Jadi saya dan bapak saya memaksakan diri untuk tidur dan mengabaikan suara tersebut. Mungkin ini dulu yang bisa saya ceritakan. Selanjutnya saya akan ceritakan yang lebih ekstrim yang dialami keluarga saya. Terima kasih. Oh, shit. Anjir gue gak bisa tidur loh anjir. Gue begitu gak bisa dipaksain bangke tidur. Karena nggak seorang dua orang ya. Iya, yang denger banyak bangke. Dengerin orang nangis nggak ada sosok gitu, seduh-seduh. Bayangin aja malam-malam ya kan. Serem banget bangke. Kakinya keinjek. Anjir. Waduh. Oke, itu cerita dari ini ya, dari Mbak Nur Salia alias Mbak Nur alias Mbak Lia. Mbak Lia aja. Ini keren banget ceritanya. Jadi di email yang pendek ini tapi ceritanya udah bikin merinding 3 kali maksudnya. Ya. Lagi itu gara-gara main gitar jam 2 tuh. Nah, itu terus ada suara dari kamar nenek. Dikirimin itu tuh, apa namanya? Penyanyi latar tuh gelantungan. Anjir itu tuh anjir serem banget kan. Terima kasih ya Mbak Lia ya sudah mengirim cerita ke kita. Ternyata kita tinggalnya dekat ya, Jakarta Barat. Luar biasa. Wah. Mungkin kapan-kapan bisa share langsung maksudnya. Boleh. Oke, kita langsung lanjut aja ke cerita kedua maksudnya. Alias cerita highlight kita nih maksud. Yang dikirimkan oleh Wiana Abitia. Seru juga nih, judulnya ini keren nih. Tengkorak Bantet. Anjir, coba kita lihat. Dia ada kirim attachment juga nih, dia kirim. Ada fotonya. Ada foto juga. Nanti kita akan upload langsung seperti biasa ya. Yo. Oke, katanya gini. Langsung masuk aja ya. Yup. Dikirimkan oleh Wiana. Thank you Wiana sudah mengirimkan cerita ke kita yang judul unik banget ini, tengkorak bantet. Sampai penasaran banget nih. Dari kemarin udah lihat sih emailnya, cuma karena berhubung ada antrian, kita mesti baca sesuai antrian. Jadi gue lihat, aduh ini lucu sih nih judulnya sih, penasaran juga nih, penasaran juga. Nah oke, langsung aja ke ceritanya. Dia tulis gini di emailnya. Halo Bang Sul dan Bro Vin. Halo. Katanya. Kalau disingkat jadi Bang Bro aja kali ya katanya. Bang Bro Sukitep kata dia. Iya itu memang tim Sukitep ya. Yoi, salam Sukitepers. Katanya gimana kabarnya katanya. Alhamdulillah. Katanya perkenalkan saya AB katanya. Oh, AB Brian. Abe. Saya pendengar baru Senoror nih katanya. Saya baru mulai mendengarkan sejak November 2019 katanya. Saya suka banget dengerin podcast sambil kerja katanya. Emang enak banget sih. Enak ya, mantap ya. Nah, tapi aku kalau lagi kerja nggak bisa dengerin podcast sendiri karena rasanya aneh. Dengerin suara sendiri aneh banget rasanya. Lagi suara gua. Iya. Kayak lambung bocor. Anjir. Berbek. Gini-gini Basu pengen demen lo.
Oke langsung nih, katanya gini, saya suka banget dengerin podcast sambil kerja dan horor adalah salah satu tema favorit saya. Wah, Benar-benar banget. kita ini ya Karena kita masih orang Indo, jadi pasti demen horor. dilahirkan dalam hobi yang sama. Betul. Horor. Katanya gini, nah saya dengerinnya kan loncat-loncat tuh katanya dari satu podcast ke podcast lain, sampai akhirnya saya nemplok di search horor. Waduh. Yang cukup mengherankan katanya, di history Spotify ternyata saya sudah pernah puter podcast season horor sampai episode ketiga. Tapi karena saya dengerin loncat-loncat antar podcast, mungkin dulunya saya pendengar kalian, kemudian tersesat di rimba podcast. Anjir. Sampai akhirnya kembali ke pelukan season horor. Ya, Katanya terus gini, muah, katanya. Luar biasa. Aduh, gue kira cerita horor itu. Anjir. Oh, belum, masih Belum, intro ini. belum, masih intro. Wow. Katanya sampai akhirnya kembali ke pelukan season horor. Thank you. Ada muahnya. Ada muahnya. Anjir. Dan dengan jumlah episode yang sudah berjibun, tentunya ini hal yang super menyenangkan buat saya katanya. Iya sih. Iya, harta karun sih. Iya, dia kayak pernah dengar baru sampai episode 3, Lompat. hilang dulu. Pas balik-balik episode-nya banyak. Wah, itu seru banget tuh. Oh, iya. Jadi bisa sekalian download gitu ya. Benar, langsung banyak tuh. Ada yang estafet dah biasanya ya. Betul. Ini maraton ya berarti ya. Yoi. Katanya, nah kali ini saya punya cerita yang untuk saya bagi dengan Bang Bro Sukitep dan Bro Horor lainnya. Oke. Sebelumnya keinginan untuk sharing cerita belum ada nih kata dia. Tapi setelah dengar episode 17 season 2 oleh Bang Muhammad Jusi 69, luar biasa. Pancing kan? Ini mancing nih. Banyak kepancing, cuy. Ini Bang Jusi nih. Bang Jusi nih, Bang Jusi ini gara-gara lu nih Bang Jusi nih. Jadi ada yang mau cerita nih. Mantap. Katanya gara-gara cerita Bang Jusi di episode ke-17 season 2 katanya. Keinginan bercerita jadi muncul katanya. Karena saya sendiri mengalami kejadian yang serupa katanya. Mungkin nanti boleh juga yang lain ya. Benar, bisa memotivasi yang lain untuk kirim nih. Karena benar kan biasa gue bilang kan, mungkin kalau ada yang punya pengalaman serupa karena boleh dikirim. Karena ada yang lupa ya, pas dengerin kayaknya gue punya. Nah, betul. Kita memancing ini juga. Lagi dengar oh gue pernah kayak gini juga nih. Nah, gitu kan. Betul. Katanya jadi tema cerita horor saya adalah ketindihan atau kemasukan katanya. Wah, seru nih cerita. Nah, sebelumnya saya perlu disclaimer dulu nih. Dia perlu kasih info dulu. Bagian awal cerita ini sebetulnya sudah pernah di-share di podcast horor lainnya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang asalnya satu kota dengan domisili saya, yaitu Jogja. Katanya. Orang Jogja. Waduh, sumber air Sudeka tuh. Salah aja. Itu timur. Katanya mungkin kalau ada pendengar yang merasa sudah pernah dengar ceritanya, bisa jadi karena sudah pernah menyimak episode podcast tersebut di podcast yang lain maksudnya. Kata dia cuma bagian awalnya aja kok katanya. Karena itu cuma pengantar ke kejadian ketindihan saya yang berikutnya katanya. Oh, oke. Oke, paham. Nah, katanya pada waktu saya menuliskan ini kejadiannya baru 2 minggu yang lalu. Waduh. Wah, anjir, yaitu pada Desember 2019. Mantep nih, masih anget ya. Masih 2 minggu nih. Gila. Nah, jadi seperti pengalaman ceritakan Bang Jusi, saya pernah mengalami kemasukan makhluk halus dengan proses yang hampir sama katanya. Pada waktu itu bisa dibilang fisik saya sedang lemah-lemahnya. Emang nih sih rawan maksudnya. Lagi sakit gitu ya? Katanya saya sedang sakit gigi. Kok bisa ya? Sampai demam mungkin. Itu sakit yang paling udah parah gitu sih. Sampai demam. Nah, badan saya lemas karena saya kesulitan makan dan tidur karena harus menahan sakit. Oh shit man. Kata dia, saya ada sih katanya dapat pereda obat pereda nyeri tapi nggak terlalu ampuh katanya. Padahal dosisnya sudah dinaikkan terus oleh sang dokter katanya. Waduh gawat nih. Kayak kalau udah sembuh harus dicabut kayak gini. Nah itu masih gitu. Biasanya bengkaknya gede tuh. Iya, nggak enak banget itu ngapa-ngapain juga. Ngilu parah. Itu ngilunya bisa sampai ke mata loh cuy. Iya karena saraf gigi kan namanya nyambung. Nyambung iya anjir. Nah lanjut ya, dia bilang pada suatu malam saya bisa tertidur setelah minum obat katanya. Kos-kosan saya sepi dan lampu kamar saya matikan. Oh dia lagi di kos. Nah katanya biasanya menjelang tengah malam saya akan terbangun karena efek obat mulai luntur dan rasa sakit lagi. Mulai nyuntutan lagi tuh. Biasanya malam-malam tuh. Nah namun kali itu yang membuat saya terbangun adalah sesuatu yang lain. Oh shit, bukan efek obat habis nih. Iya. Oke, terus. Kata dia, saya terbangun dengan kondisi ketindihan. Mata saya terbuka dan bisa melihat sekeliling kamar. Tapi badan saya sama sekali tidak bisa digerakkan. Oh, kunci biasa. Dan ngeselinnya adalah ada sesuatu yang sangat dingin mencengkram kepala saya. Shit. Jadi posisi tidur saya kan terbaring telentang nih Bang Sul ya. Saya merasa ada sesuatu di ujung kepala. Saya merasakan ada sepasang tangan, anjir, yang menahan kepala saya di pelipis kiri dan kanan. Iya bener 2 tangan. Kayak terapis gitu, kayak terapis kepala gitu ya. Cukup Pak.
segini cukup. Kekencangan Pak. Gitu. Sampai Pak turun Pak. Ini aku pengen cerita dikit nih ngomong terapis nih. Kemarin aku ada mijit kan maksudnya. Okay. Ada massage kan, massage apa? Massage. Bukan plus ya. Siapa yang mijit? Undertaker. Anjir Undertaker makanya. Terus. Enggak, Mysterio. Jadi. Terus yang mijit ini Conor McGregor. Anjir yang mijit McGregor. Pala gue remuk aja. Pala lu jadi presto kali. Jadi lagi mijit kan, mijit. Habis itu dia bilang gini, dia kan kasih kain anget tuh ya, biasa dikasih di kaki kan, kain anget. Terus dia abangnya pergi nih, abangnya bilang gini, nah silakan diminum dulu mas gitu kan, silakan diminum dulu mas. Akhirnya minum kan, minum air putih. Oh nungguin dia dong, karena dia bilangnya bukan selesai. Dia bilangnya silakan minum dulu. Dia pergi ke belakang. Ini orang mana nih ya? Ini orang mana? Nungguin lama lu. Terus 20 menit ada kali aja. Anjir lama bener. Iya. Gue pikir tuh 15-20 menit lah. Gue pikir mungkin lanjut kan. Mungkin lanjut. Soalnya gue merasa pala gue belum dipijit. Karena yang lain kok ada pijit pala kan. Gue belum dapet nih pijit pala nih. Kok disuruh minum dulu. Ini orang kemana nih? Gue minum udah kebelet pipis lagi kan. Aku takut ya aku pipis dia malah datang kan. Udah kebelet pipis lagi. Ada 15-20 menit. Ah udah bodo amat gue jalan aja anjir. Gak balik-balik bang kayak abangnya. Udah. Oh berarti gak dapet pijitan pala? Gak dapet. Aduh. Gitu ya. Udah intermezzo lah. Lu gak baca ini sih brosurnya. Apa tuh? Iya gak include pijit pala. Di luar. Kok yang lain dapet aja? Aduh. Oke lanjut. Lu pakai helm kali. Anjir. Jadi malas mijit. Mijitnya gimana ini pak? Oh halo. Dipijit Conor McGregor aja. Terus. Oke, nah, tuh sampai mana tuh tadi kan? Nah, dia bilang tidur, gini. pijit palanya. Nah, dia merasa kayak ada yang megang pala dia maksudnya. Oke. Kata dia, dan di ujung kepala saya seperti ada sesuatu yang mendingin merambat pelan-pelan. Anjir, rasanya seperti sedang berdiri, lalu dituang air es dari ujung kepala. Dingin banget anjir berarti. Mantap. Mengalir ke leher dan tulang belakang. Pada posisi saya lagi berbaring ya katanya. Bisa dibilang saya langsung sadar situasi yang terjadi. Dan saya ingat betul perasaan saya waktu saat itu. Saya kesal luar biasa. Karena lagi sakit juga ya, digangguin kan. Saya marah katanya. Langsung deh keluar kata makian dari mulut saya katanya. Yang mungkin demi kepentingan upload tidak perlu diucapkan kata per kata untuk pendengar kali ya katanya. Tapi untuk memberikan Bang Sul dan Bro Vin gambaran kesalnya saya waktu itu katanya. Pokoknya kasar banget nih ya. Pakai bahasa Jawa. Pokoknya nah ya pokoknya gitu. Itu pokoknya kasar banget ya, bahasa Jawa ya. Katanya itu makian bahasa Jawa katanya, pokoknya kasar lah ya. Katanya semua kata makian itu lancar keluar dari mulut saya katanya. Namun tidak ada kawan kos atau orang sekitar yang menghampiri. Padahal saya yakin suara saya itu kencang, lantang katanya. Mungkin mereka semua sudah tidur dan tidak memperhatikan keributan yang saya buat. Tapi Mas siapa tadi, Mas Abe ini mungkin tadi nggak bilang dia satu kamar berapa orang mungkin? Kosan paling 2 kali. 2 mungkin ya. Namun itu semua tidak menghentikan sesuatu yang sedang menjalari kepala saya ini katanya. Dinginnya makin terasa dan perlahan-lahan terus merambat ke tubuh saya. Saya berpikir cepat untuk membaca ayat Al-Quran yang saya hafal. Saya juga mencoba takbir dan istighfar katanya. Namun keanehan berikutnya terjadi. Suara saya tidak mau keluar. Tadi masih keluar ya. Sekarang nggak keluar sih. Lebih tepatnya suara saya tidak mau terbentuk. Kata yang mau saya ucapkan itu seperti tersumbat. Saya tahu apa yang mau diucapkan, tapi lafal tersebut tidak mau keluar terbentuk dalam hati. Paham? Lo juga pernah tahu kalau ketina yang begitu. Dan apa yang keluar dari mulut saya hanya gumaman tidak sejelas seperti orang gagu. Kalau digambarkan ya cuma suara gitulah, kayak orang gagu lah ya. Gitu. Aneh katanya. Namun saat saya memaki, kata umpatan bisa keluar dengan lancar seperti ngomong biasa. Kalau mungkin saya harus coba ngomel lagi, Mas Abe ya. Doa kan lu ngomel aja. Iya, doa nggak bisa keluar, ngomel aja udahlah. Yang bisa saya lakukan sepanjang kejadian itu hanyalah meyakinkan hati saya bahwa saya kuat. Dan saya bersungguh-sungguh dalam pikiran saya ingin menghalau sesuatu apapun itu untuk pergi jauh-jauh. Dan pada akhirnya membuahkan hasil. Awalnya perasaan dingin yang merambat itu terhenti dan perlahan tapi pasti mulai bergerak mundur seolah-olah keluar dari badan saya. Udah mau kerasukan nih. Anggota badan pertama yang bisa saya gerakkan adalah tangan kanan dan saya kibas-kibaskan di sekitar kepala saya seperti mengusir lalat. Tentu saja tangan saya nggak kena apapun. Katanya tidak menggapai apapun, alias hampa, nggak kepegang apa-apa. Perasaan saya mulai tenang dan lafal yang tadi tidak bisa saya ucapkan mulai bisa terbentuk.
Oke. Saya takbir dan istighfar berkali-kali dan cengkerapan dingin di kepala saya akhirnya lepas. Badan saya masih kaku seperti terhimpit sesuatu. Tapi itu pun perlahan memudar sampai kemudian seluruh badan saya bisa bergerak seperti biasa. Oke, udah normal nih ya. Katanya, seluruh proses kejadiannya memakan waktu sekitar 30 menit. Lama anjir. Panjang cuy. Bangke. Sekujur badan saya capek luar biasa dan rasa sakit gigi saya mulai kembali. Wah kesel anjir. Kata dia mungkin selama ketindihan itu badan saya lupa bahwa gigi saya ngilu. Saya nggak tahu apakah sesuatu itu yang berusaha mengganggu saya karena tidak terpegang dan tidak bisa terlihat karena posisinya di luar area pandang mata saya. Tapi mending sih daripada lu ngelihat bangke. Katanya saya minum obat lagi dan langsung tidur lagi sampai pagi. Oke. Kata dia, cerita barusan adalah pengalaman ketindihan saya yang ketiga sepanjang hidup. Namun ternyata itu bukan yang terakhir. Ada lagi. Anjir. Kata dia, ini cerita yang selanjutnya maksudnya. Ketindihan selanjutnya dia. Dia bilang gini, saya nggak tahu persisnya tanggal berapa, tapi ketindihan berikutnya yang saya alami kira-kira terjadi di minggu keempat atau ke-5 Desember 2019. Yang jelas setelah libur Natal. Saya biasa tidur malam, mulai pukul 1 sampai 2 dini hari. Namun entah kenapa di malam itu ada perasaan yang gak enak di hati saya. Agak sulit untuk saya gambarkan katanya. Tapi entah kenapa malam itu perasaan saya seolah menginstruksikan badan saya untuk siaga. Jangan tidur ya gitu ya. Rasanya seperti habis diminum doping kafein. Habis minum kayak berasa habis kayak minum kopi atau minum minuman energi gitu. Namun dengan efek yang jauh lebih kuat katanya sampai perut terasa mual. Mungkin kayak kena adrenalin kali. Bisa jadi. Soalnya biasanya kalau lagi nyetir Bang Sule. Kalau lagi nyetir terus ngantuk. Terus tiba-tiba ketiduran dan itu badan tuh kayak langsung nonjok gitu loh. Gitu. Kayak langsung tahu sadar ini bahaya lu jangan sampai tidur, langsung dibangunin dan itu langsung ngantuknya hilang bener-bener hilang. Kayak ketonjok adrenalin gitu loh. Mantap juga ya. Nah, adrenalin naik semua, mungkin kayak gitu kali efeknya. Bisa jadi. Kata dia gini, insting saya seolah mengatakan ada bahaya. Meskipun saya udah ngantuk berat, tapi badan ini seperti memaksa untuk tetap bangun. Ya lu mesti sadar sih emang ini pasti ada nggak beres maksudnya. Betul. Udah begitu maksudnya badan lu juga udah kasih sinyal gitu. Kata dia, nggak enak ini. Iya. Nah, dia bilang gini, padahal tuh udah hampir jam 4 subuh Bang Sul. Anjir. Saya cuma bolak-balik badan di atas kasur. Awalnya masih baca buku dan mainan ponsel dengan harapan segera mengantuk. Karena nggak ada efek juga, saya pejamkan mata dan mulai memaksa diri untuk tidur. Awalnya saya pikir berhasil, karena terasa pelan-pelan pikiran saya mulai tidur. Namun hampir seketika itu juga saya mendengar ada sesuatu yang bergemuruh datang mendekati saya. Anjir. Bergemuruh. Ada perasaan maksudnya, ada mendengar sesuatu gitu. By the way, persis saat saya sedang mengetik bagian ini, perasaan gemuruh itu datang lagi sampai badan merinding. Anjir. Bisa gitu ya? Lanjut ya, kata dia. Dia bilang gini, mundur sedikit, sepertinya saya perlu jelaskan sekilas dulu tentang denah kamar saya. Kamar kos saya ini berada di bangunan lantai 2, berukuran sekitar 3 kali 3,5 meter. Lumayan. Terdapat jendela lumayan yang cukup besar. Ukuran jendela itu 1 kali 2 meter dengan posisi portrait atau tegak. Jendela ini berteralis dan bentuknya lembaran-lembaran kaca yang bisa dibuka tutup pakai tuas. Canako. Tuas yang dibuka gitu. Emang cering bunyi? Iya. Canako. Tuasnya sudah usang dan berkarat, jadi kacanya stuck di posisi setengah terbuka. Macet. Letak kasur saya berseberangan dengan jendela ini. Jadi saat berbaring saya bisa melihat keluar jendela bahkan tanpa perlu menolakkan kepala. Serem banget anjir. Nah, di luar jendela itu ada pohon yang daunnya lumayan rimbun. Tapi saya nggak tahu ini pohon apa katanya. Saya sertakan pohon foto jendela di attachment katanya. Nanti kita postingnya. Penasaran gue mau lihat gue. Nah, lanjut lagi ke suara gemuruh yang mendekat katanya. Mungkin dibilang suara juga kurang tepat, kan tidak ada bunyinya katanya, maupun getaran, gempa atau semacamnya. Kalau saya coba gambarkan, bayangkan kita lagi berjalan di gang sempit, terus di belakang kita ada derap kaki 100 orang yang lagi lari mengejar. Gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya. Ambience lah, ada noise gitu ya. Tapi suara derap kakinya hanya muncul di perasaan katanya, dan perasaan itu datang dari kejauhan dan mendekat dengan sangat cepat dari luar jendela. Anjir, kok ini aneh sih, serem banget. Badan saya yang sedari tadi siaga seolah memberikan tanda bahaya. Dan tiba-tiba rasanya kekunci, badan saya nggak bisa gerak. Kenal lagi. Tapi bukan lemas katanya, rasanya kaku, seperti badan jadi mengeras. Dengan pikiran yang panik, saya buka mata dan benar saja ada suatu makhluk yang di atas badan saya. Di atasnya. Anjir. Gila. Kata dia, nah boleh deh sebelum lanjut, Bang Sul dan Bro Vin tebak dulu makhluk apa yang ada di depan saya itu.
Itu tadi kali bukan? Karena saya yakin pasti tidak terbayangkan oleh kalian. Makhluk yang ada di atas badan saya ini bahkan saya nggak tahu apaan. Bentuknya aneh banget dan menurut saya nggak menakutkan karena aneh. Bentuknya aneh banget. Saya coba jelasin sebaik yang saya bisa ya. Silakan Bang Su dan Bro Vin bayangkan sendiri. Makhluk ini seperti tengkorak dan kerangka tulang. Mirip konstruksi tengkorak manusia tapi bedanya tulang-tulang itu tebal banget. Oh ini baja ringan kali bukan? Baja ringan anjir. Betul. Beton anjir. Terus. Persendian dan persambungan antara tulangnya juga lebih sedikit dibanding tulang manusia. Oh, agak lebih tebal dia. Nah, seandainya tulang manusia terbuat dari balon, lalu dipompakan angin terus sampai jadi tembem, gemuk dan mengembang gitu. Paham. Jadi kayak lebih tebal lah ya. Bentuknya bulky gitu lah badannya. Katanya bayanginnya gini aja, kalau misalnya tulang manusia itu terbuat dari balon terus dipompa angin sampai tembem. Nah, kayak gitu tuh. Oh, jadi tebal gitu ya. Nah, sosok ini besar dan panjang banget badannya. Separuh badannya seperti mulur dan masuk ke dalam jendela. Dan masuk ke dalam kamar melalui jendela. Melar kayak plastik man gitu kali ya? Iya. Lebar badannya memenuhi kusen jendela kamar. Separuh badannya masih ada di luar kamar. Jadi malah baru masuk setengah tuh. Jadi saya nggak bisa perkirakan keseluruhannya sebesar apa. Oh berarti nggak pendek. Tapi dia melar. Melar gitu loh. Bantet-bantet gitu loh. Oke. Posenya kira-kira seperti orang yang sedang tidur tengkurap. Ada sepasang tangan yang memanjang hingga ke belakang kepala saya, anjir. Lengan kirinya itu seolah-olah dirangkulkan mengitari bahu dan leher saya. Anjir. Kepala makhluk ini kira-kira sebesar helm full face. Anjir, gede banget. Gede sih. Direbahkan tepat di atas perut saya. Anjir, ini aneh cuy. Dan wajahnya berpaling ke arah muka saya. Bisa dibilang kami saling pandang gitu deh, katanya. Cie. Soalnya pandangan mata ini saya fokuskan ke arah cekungan mata makhluk ini, anjir. Bolong kan tengkorak gak ada matanya. Iya, mata makhluk ini seperti rongga yang kosong, hitam gelap dan tidak mengeluarkan cahaya. Nah itu. Keseluruhan tubuhnya berwarna putih semi transparan dan agak berpendar gitu seperti lampu neon. Anjir. Aduh, gila. Terus? Kata dia gini, bukan saya sok berani, tapi buat saya sih penampilan makhluk ini nggak menyeramkan. Kata dia malah bisa dibilang seperti karakter kartun karena kesannya tembem gitu. Mungkin bisa bayangin, mungkin mirip-mirip logo Michelin kali ya. Logo ban Michelin tuh yang kayak makaroni gitu tuh. Lipat-lipat mungkin kayak gitu ya. Kayak itu apa? Bentukan ini lipat-lipat gitu. Mungkin. Tapi bedanya tulang gitu ya. Itu kan itu lemak yang Michelin. Iya. Tulang nih. Nah, kata dia apa yang saya lakukan saat itu cuma adu pandang dengan makhluk ini. Berapa lama tuh? Wah, dia bilang tuh 15 sampai 10 detik 10 sampai 15 detik itu belum pergi cuy. Kata dia dalam hati saya usir dia dengan ucapan, ngapain kamu di sini, pergi gitu. Dan memang tidak butuh waktu lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 detik saya makhluk itu pergi. Perginya tidak tiba-tiba tapi perlahan-lahan memudar karena hilang. Gitu. Karena terus saya pelototi wajahnya, katanya badan saya yang kaku pelan-pelan melemas dan bisa bergerak lagi. Cuma jantung saya yang terasa berdebar seperti digedor-gedor katanya. Badan saya yang sepanjang malam terus-terusan siaga mulai merileks kembali. Benar-benar seperti badan yang lega karena lepas dari ketegangan atau bahaya. Anjir, berarti ada dia tuh dari tadi tuh, jadi nggak bisa tidur. Kata dia segitu saja cerita saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Cerita ini saya tulis dalam rentang 2 hari, curi-curi jam kerja daripada gabut katanya. Thank you banget, itu effort banget ya. Udah diinget-inget lagi ya. Betul. Ceritanya. Kata dia ada banyak detail yang saya skip dalam cerita karena takutnya jadi bertele-tele katanya. Termasuk ada update dari teman kos saya yang ternyata pada malam tersebut juga mengalami kejadian menarik. Wah. Dan dia baru cerita kemarin, jadi saya sendiri juga baru tahu. By the way, sepanjang saya menulis berkali-kali saya merinding, rasanya seperti ada yang seliuran lewat-lewat di sekitaran saya. Wah, hati-hati loh. Dan perasaannya sama seperti yang saya rasakan saat ketindihan si tengkorak tersebut, walaupun tidak sekuat saat itu. Tempat kerja saya di ruangan studio foto yang lumayan besar. Ruangan persegi panjang 6 kali 18 meter, tetapi hanya berisikan 2 orang. Saya dan seorang lagi yang ada di samping saya terus. Kata dia mudah-mudahan waktu membacakan ceritanya Bang Su dan Bro Vin tidak mendapat gangguan apapun ya. Anjir, amit-amit. Enggak ada. Tenang. Benar. Terima kasih, salam AB. Waduh. Tuh, ini fotonya, foto jendelanya. Itu. Ini benar Kacanako ini, coy. Kacanako yang serem banget anjir. Ada pohon di sana itu dia. Nanti kita kosan nih ya. Nanti kita akan kirimkan ya teman-teman ya. Mungkin yang penasaran kita akan lihat. Gila. Tapi bener ya. Bentuknya lucu ya. Lucu unik. Tapi enggak bantet ya. Panjang, tapi mungkin gemuk kali. Tebel-tebel gitu tulangnya. Kata dia kayak karakter kartun, nggak serem.
Bagus lah daripada serem aja. Thank you banget ya Mas Abe sama Mbak Abe. Lia tadi sudah mengirim cerita ke kita. Oke, lihat tadi penampakannya apa sih? Lupa gue, Pin. Kenapa? Lihat tadi penampakannya apa sih? Lihat, lupa. Yang dari Jakarta Barat. Oh, yang rumah itu. Iya, rumah. Pocong di pohon jambu. Pocong. Itu. Yang ada main gitar tuh. Oke. Sama nangis di rumah Benar. kamar ibu tiri ya. Wow. Oke, itu aja sih teman-teman untuk episode ke-49. Semoga kalian suka ceritanya ya. Dari teman-teman kita nih. Betul, dari teman-teman kita juga nih. Kita akan saling silaturahmi juga maksudnya. Ya, betul. Selain mengirim cerita, jadi mungkin kita bisa pasang Instagramnya nanti seperti yang kita bisa lakukan. Boleh kenalan. Oke sih itu aja teman-teman. Mungkin ada yang punya cerita serupa, ada yang punya cerita tentang rumah angker, tentang mungkin ada yang diganggu tengkorak juga kan. Tengkorak tuh lumayan maksudnya unik ya. Benar. Dulu yang teman kita di Jakarta Barat juga ada tuh yang tengkorak juga cuman terbang di atas gitu kan. Karena yang pas lagi jemur baju kan. Betul. Ini Sleep Paralysis ada lagi nih. Benar. Season 1 juga kita ada ini juga ya. Sleep Paralysis tuh bahas semua gitu, hampir jadi penampakan yang beneran. Benar. Anjir seru banget sih, parah sih. Ini ceritanya seru juga sih tengkorak ini. Karena detail sih ceritanya karena aku jadi bisa bayangin deskriptif ceritanya aku suka banget. Terperinci semua. Keren. Cerita kalian tuh keren banget deh. Kita bacain juga enak banget. Thank you banget. Thank you. Oke, seperti biasa bisa juga follow kita di Sersan Horror FM Bang Soleh. Boleh. Di Instagram kita bisa interaksi di situ, saling chat, saling balas komen. Dapat teman baru juga. Aduh, banyak nih teman-teman nih. Tuh. Ya, yang mau kirim juga ceritanya boleh ke sersanhorror@gmail.com. R-nya 1. Ya, terus ada lagi di mana lagi, Bin? Ada kita dari Spotify. Udah pasti di Google Podcast, di Apple Podcast dan kalau misalnya kalian lebih suka buka di YouTube, kita juga ada di YouTube maksudnya. Sersan Horror FM dan Night Vision TV. Pastinya. Kita akan upload itu lagi ya maksudnya. Oke, itu ya teman-teman. Itu aja teman-teman ya, mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang dalam bacanya atau salah ya. Boleh nanti dikasih di komen ya. Oke. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di episode 50. Selamat malam. Wassalamualaikum.